Bertemu lagi dengan Kang Afif di sini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah menemukan hobi dalam diri kamu. Hobi adalah salah satu cara yang bagus untuk tetap sibuk, terutama dalam periode pandemi ini, ya, downtime ini. Mungkin ada di antara Anda yang sudah tahu nih hobi saya itu apa sih gitu. Dan Anda bisa menikmati hobi Anda tersebut dengan baik. Tapi ternyata masih banyak di sekitar Anda itu yang belum tahu apa sih hobi saya sebenarnya ini gitu. Atau jangan-jangan Anda juga belum tahu lagi ya gitu apa hobi Anda. Nah, biasanya yang tidak tahu ini bisa jadi karena dua hal. Satu, karena merasa semua suka. Saya suka masak, saya suka main musik, saya suka traveling, suka baca buku juga ya. Jadi karena semua suka, jadi nggak tahu sebenarnya hobi saya itu apa ya. Atau malah kebalikannya, semuanya serba nggak suka. Ini nggak suka, itu nggak suka, dan sebagainya. Nah, dengan menonton video ini, Anda akan belajar 11 cara mudah untuk menemukan apa hobi di dalam dirimu sendiri. Tidak itu saja, Anda bisa menjadikan cara dan tips di video ini untuk membantu anak Anda, saudara Anda, klien Anda, pasangan Anda, agar mereka mengetahui apa sih sebenarnya hobi mereka ini dan bagaimana caranya supaya mereka stick with hobi mereka ini. Penting nggak sih mengetahui hobi ini? Ya, kalau menurut saya ini penting sekali. Karena apa? Hobi ini nanti akan menjadi salah satu landasan untuk mengetahui passion Anda itu apa. Nah, video tentang passion ini akan dibahas di video berikutnya. Dan kalau kamu sudah tahu tentang passion kamu itu apa, itu namanya kerja tuh udah nggak kerasa ya gitu. Karena apa? Kerja itu berubah menjadi happiness, menjadi nikmat gitu. Nggak lagi stres, nggak lagi tertekan seperti itu. Melainkan Anda akan menikmati pekerjaan Anda, seneng, pengennya tuh kerja terus, mencintai dan menikmati pekerjaan Anda gitu. Bahkan ada quote yang menyebutkan bahwa people with passion can change the world ya. Jadi orang-orang dengan passion itu bisa merubah dunia. Yang bisa merubah dunianya hanya mereka, orang-orang yang memiliki passion ini. Kemudian bahkan Steve Jobs, pendiri Apple, beliau menyebutkan bahwa the only way to do a great work is to love what you do. Ya, jadi untuk menghasilkan suatu hasil yang luar biasa banget, ya, itu kuncinya adalah kamu harus mencintai apa yang kamu kerjakan. Nah, bagaimana mencintai apa yang kamu kerjakan itu? Itulah passion. Nah, salah satu cara untuk mengetahui passion itu, pertama kita harus tahu dulu nih, ya, apa hobi Anda. Nah, jadi dimulai dari hobi nih. Nah, di sini kita akan belajar 11 caranya. Kita mulai dari yang pertama. Apa sih bagaimana cara untuk mengetahui hobi saya itu sebenarnya apa? Yang pertama adalah coba Anda lihat lagi apa yang membuatmu tertarik dalam sehari-hari. Ingat-ingat lagi, catat apa aja yang ingin Anda lakukan ya, atau apa yang Anda lakukan ketika Anda memiliki waktu luang dan Anda enjoy menikmati hal tersebut ya. Aktivitas apa yang ingin Anda lakukan untuk menghabiskan waktu luang Anda? Apakah saya kalau punya waktu luang kayaknya pengen baca buku ini ya, atau misalnya saya ingin nulis, atau misalnya saya kalau punya waktu rasanya tuh pengen menikmati kopi, secangkir kopi di teras misalnya ya. Siapa tahu Anda ternyata nanti berkembang menjadi hobi Anda menjadi peramu kopi ya. Kemudian atau Anda misalnya saya tuh kalau punya waktu kosong rasanya pengen nyobain bikin telur pakai susu ya, nyobain menu baru, telur pakai tomat dan sebagainya. Bisa jadi ternyata itu menjadi salah satu cara Anda untuk mengetahui bahwa Anda itu memiliki hobi di bidang masak. Saya suka merakit mobil-mobil elektrik dan sebagainya. Nah, Anda coba ingat-ingat lagi apa saja yang membuat Anda tertarik dan catat. Langkah pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Caranya adalah Anda coba pikirkan apa hal yang paling Anda hargai dan Anda modeling, yang suka Anda tiru, yang suka Anda menjadi contohnya. Apakah yang menurut Anda jadi model Anda itu misalnya orang-orang yang berani? Wah, ini keren banget nih. Wah, saya ingin seperti dia misalnya. Atau Anda memodeling yang berhubungan dengan wisdom, kebijaksanaan, puitis, kata-kata bijak dan sebagainya. Atau Anda mengagumi ekspresi artistik ya. Nah, biarkan rasa dan pikiran ini ya itu memandu Anda saat memilih hobi Anda.
Misal, contohnya gini. Anda yang sangat menghargai pendidikan dan edukasi. Bisa jadi ternyata hobi Anda itu berada di situ. Nah, hal ini bisa membantu Anda untuk coba lirik untuk melakukan aktivitas misalnya di perpustakaan, jadi volunteer untuk teaching, ya, ngajar dan sebagainya. Contoh lain, misalnya Anda mengagumi orang yang dapat mengekspresikan diri mereka dengan seni, maka Anda bisa coba hal seperti itu, misalnya dengan melukis. Siapa tahu ternyata ini adalah hobi terpendam Anda. Kemudian sekarang trik nomor 3, yaitu adalah perhatikan skills dan karakter Anda, ya, dan kepribadian Anda. Karena beberapa hobi itu ternyata membutuhkan keahlian tertentu. Kalau misalnya karakter kamu itu bukan yang sabaran, ya, yang nggak sabaran, maka mungkin merajut seperti ini bukanlah sesuatu yang Anda sukai. Ya, maka sebaiknya coba hindari, cari aktivitas lain yang lebih mendekati dengan karakter Anda. Contoh, misalnya Anda suka mengutak-ngatik sesuatu, suka membangun sesuatu. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan hobi seperti merakit motor, merakit mobil, arsitek, furnitur, interior, dan sebagainya. Intinya adalah coba cek dan sesuaikan keterampilan skill Anda dan kepribadian atau karakter Anda dengan aktivitas Anda. Bisa jadi ini adalah jalan hobi Anda. Berikutnya, yang keempat. Coba ingat-ingat dan perhatikan apa yang membangkitkan gairah Anda. Nah, cara Anda bicara tentang berbagai masalah juga dapat mengungkapkan hasrat Anda, dan hasrat tersebut itu dapat dikembangkan menjadi hobi. Atau jangan-jangan hasrat itu yang menggambarkan hobi Anda itu sendiri. Contoh, Anda yang suka menggambar, biasanya kemana-mana akan sering membahasnya tentang gambar. Anda yang suka politik, kemana-mana bahasnya itu adalah tentang politik. Anda yang suka agama, kemana-mana akan membahasnya tentang agama. Anda yang senang dengan digital marketing, kemana-mana akan senang untuk membahas digital marketing. Mudah bergairah ketika ada bahasan tentang digital marketing. Ngelihat iklannya, ngelihat videonya, dan sebagainya itu menggugah Anda. Nah, sekarang coba Anda pikirkan lagi topik apa yang sering ada di pikiran Anda dan itu suka nggak berhenti-berhenti, muncul terus. Makan siang bahasnya itu, makan malam bahasnya itu, dan setiap bahas itu tuh rasanya waktu tuh nggak kerasa gitu, seneng gitu. Nah, bisa jadi itu adalah hobi Anda. Bagaimana kalau misalnya saya nggak tahu nih, saya kalau siang saya nih kalau siang nggak tahu nih mikirnya apa, ya lupa gitu. Nah, di situ Anda bisa coba meminta tolong pada teman Anda atau keluarga Anda. Ya, apa sih menurut kamu, apa sih yang sering saya bicarain? Apa sih yang kalau saya pas lagi cerita tentang itu tuh kamu ngelihat saya tuh excited banget gitu. Nah, bisa jadi itu adalah hobi Anda. Nah, kemudian cara nomor 5 adalah Anda bisa mengingat-ingat kembali hobi masa kecilmu. Terkadang kita punya hobi yang menarik sekali waktu kecil dulu. Tapi karena berjalannya waktu, sekarang kita sudah besar, udah banyak pekerjaan, banyak aktivitas kantor dan sebagainya, membuat kita lupa bahwa sebenarnya kita tuh punya hobi yang menarik. Nah, beberapa cara ini bisa Anda pakai untuk menemukan hobi Anda kembali. Coba Anda pikirkan kembali apa yang Anda cintai sejak kecil. Apakah Anda suka balapan sepeda dengan teman-teman Anda? Bisa jadi ternyata itu adalah hobi Anda. Ya. Apakah Anda benar-benar menyukai buku komik? Apakah Anda dulu itu suka melukis atau menggambar? Apakah suka naik bukit di belakang rumah? Ya, siapa tahu ternyata hobi Anda itu adalah traveler. Apakah Anda suka berenang di sungai? Apakah Anda suka main Lego misalnya? Ya. Nah, pikirkan apa saja yang benar-benar membuat Anda bersemangat sebagai seorang anak waktu dulu, ya, dan apa yang Anda bisa lakukan berjam-jam. Ya. Nah, sekarang coba sesuaikan dengan kondisi saat ini. Coba Anda ingat-ingat dan coba Anda cek, bisa nggak hobi tersebut Anda munculkan kembali. Ya, coba cari waktunya, ya, siapa tahu ternyata itu hobi Anda dan bisa Anda manfaatkan untuk mengisi waktu kosong Anda. Kita lanjut yang keenam, yaitu update hobi lama dengan versi dewasa. Nah, yang keenam ini masih berhubungan dengan yang kelima tadi, ya, yang berhubungan dengan masa kecil. Ya. Hanya saja di sini coba mencari versi dewasa dari apa yang dulu Anda sukai. Misal, dulu Anda suka banget sama komik.
Nah, sekarang coba Anda cari situs-situs yang kumpulan pecinta komik, seperti misalnya konversi komik ya, Comic-Con, kemudian mencari orang-orang yang minatnya sama dengan Anda gitu. Atau misalnya dulu Anda menyukai permainan papan, misalnya Ludo ya, mainan papan ya, Monopoli misalnya. Nah, sekarang coba Anda bisa mencari permainan serupa ya, permainan papan tapi yang untuk versi dewasanya. Misalnya catur misalnya ya, meskipun anak-anak juga bisa ya. Atau misalnya main seperti ini misalnya ya, bola-bolaan kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa permainan yang bermain peran atau yang kooperatif itu bisa. Kemudian, cara untuk mencari atau menumbuhkan hobi Anda ketujuh adalah coba jalan-jalan ke tempat toko kerajinan. Toko perkakas juga bisa ya. Nah, kadang-kadang ya, dengan kita jalan-jalan di tempat-tempat seperti ini ya, yang Anda lihat di sini itu ya, toko kerajinan ya, di tempat kerajinan seperti ini itu memunculkan hobi-hobi yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Membuat guci misalnya dari tanah liat ya, merakit maket pesawat-pesawatan dari karton misalnya ya, memahat kayu misalnya gitu. Nah, itu bisa Anda lakukan. Tidak hanya ke tempat kerajinan. Kadang-kadang inspirasi hobi itu juga suka muncul ketika Anda berkunjung ke toko-toko perkakas. Ya, contohnya S Hardware misalnya, itu banyak perkakas ya gitu. Biasanya laki-laki tuh suka berjam-jam di situ ya, tiba-tiba menemukan inspirasi-inspirasi. Ya, ke bagian akuarium, akhirnya oh iya, saya tuh ternyata hobi nih sama ikan ya gitu. Atau misalnya ke tempat yang daerah berkebun ya gitu. Oh, ternyata ada ya kayak gini ya. Wah, kayaknya menarik nih. Wah, iya, saya tuh seneng ternyata gitu. Nah, itu bisa Anda lakukan ya, cari waktu. Nah, selain ke toko craft atau ke toko perkakas, tips nomor 8 yaitu adalah Anda bisa berkunjung ke perpustakaan atau toko buku ya. Baca buku di sana ya. Perpustakaan terkadang memiliki berbagai topik yang menarik dan dapat berubah menjadi hobi Anda yang baru ya. Ke toko buku juga sama ya, beberapa toko buku itu mengizinkan kita untuk membaca di situ gitu. Nah, Anda misalnya sebelumnya nggak kebayang nih ya gitu, tapi pas Anda jalan, ini kok kayaknya menarik ya gitu. Anda ngelihat di salah satu rak ada buku misalnya tentang sulap, dan akhirnya waktu Anda lihat, loh kok menarik ya gitu, dan ternyata itu bisa membuat Anda menyukai sulap ini dan menjadi hobinya Anda ya. Kan bisa banget ya seperti itu gitu, menjadi benang merah untuk hobi Anda ke depannya. Who knows ya gitu. Nah, berikutnya yang ke-9. Cara untuk menemukan hobi Anda bisa cek di website ya. Beberapa website menyajikan berbagai tema yang membahas tentang hobi, dan beberapa di antaranya bisa memunculkan atau mengingatkan hobi Anda. Seperti misalnya YouTube ya, cari di Google, Pinterest dan lain-lain ya. Saya pribadi termasuk yang favoritnya itu Pinterest ya gitu. Jadi kalau di handphone saya itu di home-nya, halaman home-nya itu hanya aplikasi yang ingin saya yang bermanfaat gitu ya gitu. Jadi di halaman depan itu ada Pinterest ya, ada Udemy, ada WikiHow ya gitu. Ada berita, udah, sama jadwal sholat ya gitu. Media sosial dan sebagainya itu ada di swipe berikutnya gitu. Jadi ketika misalnya lagi nggak ada kerjaan dan ingin buka handphone, yang kebayang pertama adalah ya aplikasi tersebut ya, untuk menambah wawasan. Nah, kamu juga bisa memanfaatkannya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan di waktu senggangmu. Nah, cuman catatan penting nih ya untuk website, apalagi yang mencarinya dari handphone. Website dan handphone ini merupakan salah satu sumber distraksi yang tinggi banget ya. Distraksi itu apa? Distraksi itu pengalih perhatian ya. Dan ini membuat kita mudah teralihkan ke halaman lain seperti media sosial ya. Sehingga niat kita untuk mencari hobi pun itu pupus ya gitu, nggak ketemu ya, sehari, 2 hari, 3 hari terus-terusan, akhirnya malah nggak ketemu. Nah, oleh karena itu untuk tips nomor 9 ini, saran saya perlu diikuti dengan kesungguhan hati bahwa saya mau mencari tahu hobi saya ini apa ya. Bahkan kalau perlu di depan meja Anda itu ditulis ya, cari hobi bukan yang lain. Nah gitu ya, supaya nggak teralihkan ke yang lain ya. Itu nomor 9. Sekarang kita masuk ke cara nomor 10, yaitu adalah
coba berbagai hobi. Hobi itu nggak harus satu, teman-teman ya. Anda itu bisa mencoba berbagai hobi yang berbeda-beda. Karena ya, bisa jadi ternyata hobi Anda itu yang pertama nih ternyata nggak pas, malah yang kedua atau yang ketiga ternyata itu hobi Anda gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba beberapa hobi yang lain, beberapa aktivitas lain ya. Toh Anda memiliki hak untuk memutuskan kapan Anda tertarik sesuatu dan kapan Anda tidak tertarik sesuatu, kan gitu. Ya jadi coba aja, siapa tahu ternyata di antara itu ada hobi Anda. Ya. Kemudian yang terakhir adalah coba dengarkan inspirasi dari sekitar. Dari teman, dari keluarga, ya, dari guru misalnya, ya, itu bisa menjadi salah satu cara Anda untuk menemukan hobi dirimu. Pastikan jangan takut untuk mengatakan oke, atau yes, atau ya, untuk mencoba hal-hal baru dari apa yang mereka sampaikan dan mungkin tidak terpikir oleh Anda sebelumnya. Atau yang mungkin sebelumnya Anda rasa kayaknya, wah kayaknya itu bukan gue banget deh, kayaknya enggak deh gitu. Tapi ternyata siapa tahu Anda baru menemukan kepuasan dan hobi Anda itu adalah setelah Anda mencobanya. Contoh, misalnya gini. Anda bukan orang yang nggak kebayang ya ke museum teh ngapain gitu kan gitu. Kenaon ke museum gitu kan. Kayaknya cuma ngelihat foto, cuma ngelihat tulang ya seperti itu. Nah, teman Anda nih ngajak, "Ayo kita lihat yuk ke museum yuk, lihat gitu." Nah, coba di sini Anda ya udah deh, oke lah, bismillah. Oke, ayo kita coba lihat ke museum. Ya, siapa tahu ternyata pas di museum itu Anda dapat hidayah ya gitu. Ternyata keren gitu. Wah, ternyata bisa ya menjadi hobi seperti ini. Wah, ternyata ini seru. Wah, ternyata ini. Nah, seperti itu ya gitu. Hobi. Coba terkait yang nomor 11 ini, coba Anda ingat-ingat lagi ya. Teman-teman Anda, saudara Anda ya atau rekan Anda pernah mengajak Anda kegiatan positif apa yang Anda tolak? Kegiatan positif ya gitu. Nah, apakah ngajak masak bareng? Ya yuk kita bikin aja yuk masak. Sekali-kali masak sendiri. Atau misalnya yuk kita naik gunung lewat sawah yuk gitu. Atau misalnya fotografi yuk gitu. Atau miara ikan gitu. Nah, coba Anda hubungi mereka ya gitu. Dan coba jalani bersama mereka. Yuk kita bikin akuarium semut yuk misalnya ya. Semut, ya akuarium semut ya, itu kan lucu tuh gitu. Nah, siapa tahu ternyata Anda menemukan hobi Anda di situ. Oke, nah itu adalah 11 cara untuk menemukan hobi Anda. Nah, muncul pertanyaan. Suka ada yang nanya nih, ini ketika konsultasi ya, jadi konsultasi penjurusan, konsultasi pekerjaan, itu klien tuh suka banyak yang nanya seperti ini ya. Kang Afif, gimana kalau saya ini nggak menemukan hobi yang saya sukain? Nah, bisa jadi ada beberapa penyebab ya gitu. Bisa jadi pertama, Anda salah dalam mempersepsikan atau mendefinisikan apa itu hobi ya. Menurut Anda bisa jadi hobi itu adalah ya aktivitas yang dilakukan sehari-hari, pekerjaan ya. Bisa jadi itu mah bukan hobi ya gitu. Jadi yang pertama bisa jadi karena definisi hobi itu salah. Hobi itu harusnya menyenangkan ya, memuaskan. Kemudian yang kedua, biasanya ya orang-orang yang tidak menemukan hobi yang tidak disukai itu karena terlalu mempush dirinya untuk mencari hobi yang perfect ya gitu, yang sempurna gitu. Nah, jadinya ya susah ya mencari yang sempurna gitu. Belum tentu apa yang kita lakukan itu yang kita sukain. Nah, jadi bagaimana tips mengantisipasinya? Yaitu adalah pertama, coba tambah wawasan seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Bisa ngeliat di Google, bisa berkunjung ke toko perkakas, ke toko seni, nanya ke orang dan sebagainya. Coba pikir lagi aktivitas apa yang membuat kamu enjoy ya dalam melakukannya. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu nggak ada tugas ya, nggak ada PR gitu, apa ya gitu. Nah, itu coba Anda catat lagi. Kemudian meskipun sekedar membaca buku atau jalan-jalan sekeliling rumah, itu juga bisa jadi hobi ya, merupakan salah satu hobi gitu ya. Jadi hobi itu tidak harus yang perfect banget, tidak harus yang luar biasa banget ya. Bisa jadi hal-hal sederhana itu merupakan hobi Anda ya gitu. Jadi coba definisi hobinya itu di update gitu. Nah, kemudian cobalah untuk selalu mencoba dan mencari hal-hal baru, karena bisa jadi permasalahannya adalah kamu belum menemukan hobi yang tepat saja ya, sehingga kamu merasanya tidak menyukai. Sekalinya ketemu hobi yang pas, bisa-bisa kamu bukan lagi suka tapi kamu cinta sama hobi tersebut ya. Bisa jadi malah itu menjadi passion kamu ya, yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, ada lagi pertanyaan, Kang Afif,
gimana caranya mengetahui hobi untuk anak saya. Nah gitu, orang tua kadang-kadang suka pengen tahu kan, ini hobi anak saya ini apa sih gitu. Nah, untuk mengetahui hobi anak Anda ini, itu salah satu cara yang efektif adalah dengan cara observasi. Anda sebagai orang tua ya, observasi anak Anda ya, apa yang sekiranya anak Anda ini sukai. Ya, apa yang ketika anak melakukan itu tuh betah ya gitu. Dan anak itu ketika waktu kosong tuh pengennya ke situ terus ya gitu. Apakah misalnya menggambar, ya, main malam ya, atau clay ya gitu. Bernyanyi, main piano, misalnya lari, olahraga gitu. Nah, itu dicatat ya. Meskipun anak itu berganti-ganti ya, maksudnya sekarang main, sekarang gambar, nanti nyanyi ya, nanti gambar lagi, nanti olahraga, nanti gambar lagi, nanti main sepeda. Nah, ketika kita observasinya bagus, kita akan melihat ternyata anak ini tuh yang paling banyak itu mana ya gitu. Oh, ternyata anak ini lebih sukanya menggambar. Kita fasilitasi di situ ya gitu. Nah, Afif, kalau anak saya mah ketika waktu kosong tuh bawaannya handphone terus. Nah, hati-hati, bisa jadi ini bukan hobi tapi kecanduan ya gitu. Nah, kalau itu mah harus diantisipasi. Bedakan antara hobi dan kecanduan. Nah, kalau udah kecanduan itu sudah bahaya, ediktif ya. Oke, nah kalau kecanduan itu mau tidak mau harus dikurangin, diminimalisir, dan di stop ya. Ya, atau kalau nggak dialihkan ya, atau diminimalisir. Nah, observasi ini itu juga menjadi salah satu kesempatan buat Anda ya sebagai orang tua itu untuk mengetahui anak Anda nih sebenarnya cerdasnya tipe cerdas apa. Ya, dengan diobservasi kan kecerdasan majemuk tuh ada 10 ya gitu, kecerdasan anak. Ada yang anak itu cerdas di verbal linguistik. Ada yang cerdasnya di logik matematik, ya ketika ngitung dia cepat, ya. Ada yang cerdasnya itu di spasial visual, membayangkan, menggambar, ya. Ada yang kemampuannya itu cerdas di kinestetik jasmani, nggak bisa diem, pengennya tuh aktif, gerak dan sebagainya. Ada yang cerdasnya itu di musik, ya, denger lagu terus langsung, ya. Ada yang kecerdasannya di spiritual, di eksistensial. Ada yang kecerdasannya itu di interpersonal, di sosial, atau di intrapersonal ya gitu. Jadi antara dia dengan dirinya. Ada yang kecerdasannya itu naturalis ya, yang bagus ketika berhubungan sama hewan, sama tumbuhan. Nah, itu observasi dan sangat bisa membantu Anda untuk mengoptimalkan anak Anda ya. Arahkan, bimbing dengan baik. Nah, kita sebagai orang tua memang sangat perlu ya memahami ini. Nah, untuk Anda yang mau tahu bagaimana cara efektif untuk mengetahui anak Anda ini sebenarnya apa ya gitu, kecerdasannya di mana, dan bagaimana cara untuk mengembangkan atau mengoptimalkannya, itu saya udah ada videonya nih ya, I di sini ya, silakan Anda pencet aja ya, atau cari aja ya, kecerdasan majemuk ya dari Kang Afif, itu udah ada dan bagus, recommended banget. Selain itu, selain observasi, Anda juga bisa mengajak anak Anda itu ke tempat hobi ya gitu, ke tempat craft shop ya, ke kerajinan itu. Lihat dan perhatikan mana yang paling menarik buat anak Anda itu ya. Apakah anak Anda ini lebih sukanya menangkap ikan, apakah lebih sukanya lari, apakah lebih suka main bola, apakah lebih sukanya melukis. Nah, itu bisa Anda catat untuk mengarahkan anak Anda tersebut. Ada yang nanya lagi, Kang, kalau saya mah suka banget sama komputer nih, apa ya hobi yang cocok? Nah, kalau memang ini suka, tapi ingat ya, bukan kecanduan lagi ya, bukan kecanduan game, bukan. Tapi memang saya tuh kalau sama komputer tuh kayaknya ada chemistry-nya gitu ya. Nah, untuk ini nggak ada salahnya ini bisa Anda jadikan hobi. Apakah belajar programming, apakah ngutak-ngatik hardware komputernya, oh ini memorinya, oh ini CPU-nya, oh ini apanya. Atau misalnya Anda mau ke softwarenya, atau misalnya Anda ke web developer, ya web programming, ya desain web. Atau saat ini yang lagi berkembang yaitu digital marketing. Anda bisa mengulik dan menguasai hal tersebut. Ya. Jadi hobinya itu nanti bisa menghasilkan. Nah, apalagi di zaman sekarang, ya komputer plus internet sama dengan wow, ya gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kamu suka komputer, juga suka ngajar, ya seperti saya misalnya suka ngajar gitu, maka nggak ada salahnya kamu bikin aplikasi ya e-course gitu, online course gitu, tentang kursus membuat komputer ya, atau kursus tentang komputer, atau kursus tentang PowerPoint, atau apapun itu yang sesuai dengan minat Anda tersebut ya. Nah, ada lagi nih satu pertanyaan lagi, Kang Afif, kalau saya mah sukanya sama tumbuhan, bisa jadi hobi nggak? Bisa banget ya. Kamu bisa coba berkebun, nanam bunga, ya, nanam pohon, ya. Apalagi sekarang ada yang sedang berkembang itu yaitu hidroplan, ya gitu. Jadi
atau apa yang nanam di depan rumah ya, nanam sendiri gitu, berkebun di rumah, sayur, cabe, bawang, lettuce dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya bisa kamu makan sendiri. Kan enak tuh, ya seru tuh gitu. Ya, gitu. Nah, selain itu, yang suka di tumbuh-tumbuhan juga bisa coba menjadikan hobinya itu di merangkai bunga. Ya, nanti bisa untuk bunga pernikahan, bisa untuk bunga kamar, bisa untuk macam-macam hiasan misalnya. Dan ini ada ya kursus-kursusnya tuh banyak ya, kursus merangkai bunga gitu, LKP. Nah, LKP itu lembaga kursus dan pelatihan, itu banyak banget ya. Atau juga suka ada LPK ya gitu, itu ada juga. Nah, atau Anda bisa join dengan grup atau komunitas di sekitarmu yang bergerak di bidang ini. Misalnya komunitas penghijauan ya, komunitas sedekah menanam pohon dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum dilakukan. Jadi kalau Anda sudah ada kesukaan, kesenangan, jadikan aja itu hobi Anda ya. Nah, sebelum ditutup, ini ada 4 tips ya dari saya berkaitan sama hobi ini. Yang pertama, terkadang beberapa hobi itu membutuhkan biaya atau ada yang perlu dibeli. Nah, saran dari saya, tips dari saya, coba pertimbangkan untuk mencari yang second dulu ya. Karena kadang-kadang beli second aja itu masih cukup memadai banget. Misal, contohnya akuarium. Wah, iya ya, kayaknya saya hobinya di akuarium deh, suka sama ikan. Daripada beli yang baru mahal, mendingan coba yang second dulu ya. Tapi pastikan masih bagus ya, kualitasnya masih bagus, nggak rusak, nggak pecah gitu, nggak bocor ya. Anda misalnya suka apalagi suka berkebun, daripada beli peralatan-peralatannya baru mahal ya, mendingan beli aja yang second, skop kecil ya, garpu kecil gitu. Itu biasanya yang second relatif lebih murah ya. Nah, kemudian tips kedua yaitu gini, terkadang beberapa hobi membutuhkan tempat penyimpanan yang memakan ruang. Nah, ini bisa kamu pertimbangkan sejak dini, bisa kamu antisipasi ya, agar nanti kebayang naruhnya itu di mana ketika lagi nggak dipakai. Contoh misalnya kamu hobinya camping ya, wah karena hobi camping akhirnya belilah tenda, beli matras, beli sleeping bag, beli tas yang gede itu, tas raksasa, beli sepatu bot. Tapi setelah camping bingung ini taruhnya di mana ya gitu, rumah penuh gitu. Nah, itu perlu Anda pertimbangkan di tips kedua ini. Saran saya kalau bisa sewa mendingan sewa. Ya, apalagi camping-campingan ya gitu, itu mah banyak banget ya tempat persewaan camping. Jadi camping ya udah gitu ya udah kembaliin lagi pulang ya gitu. Jadi di rumahnya tetap bersih ya gitu, nggak memakan tempat. Tips ketiga, nah ini seru nih, ini penting banget nih ya. Ketika kamu itu mulai menjalani hobi ya gitu, terus dijalanin, bisa jadi setelah melewati waktu tertentu kamu itu menjadi expert di bidang itu, betul? Ya. Nah, ketika sudah menjadi expert, maka itu bisa jadi salah satu sumber pemasukanmu ya. Bisa jadi income buat dirimu, mau active income ataupun passive income. Contoh misalnya, kamu hobi fotografer. Cekrek ya. Wah, semakin lama semakin bagus dong fotonya, ya kan gitu. Pencahayaannya, teknik ininya apa dan sebagainya. Nah, itu bisa kamu jual foto-foto tersebut ya di situs-situs penjual foto seperti misalnya Freepik, di Canva ya, di Trello, tahu ya itu yang untuk ngedit kan gitu kan, itu foto-fotonya ada juga yang premium ya kan gitu, yang kita harus beli. Kemudian di PNG3 misalnya, di Shutterstock kayak gitu dan sebagainya. Nah, seperti contohnya semua foto yang saya pakai di video-video saya ini itu kan saya beli copyrightnya ya kan gitu. Siapa yang dapat untung? Mereka yang punya hobi foto-foto itu kan gitu. Jadi kalau misalnya Anda hobinya foto, bisa juga tuh dijual ya gitu. Itu jadi bisa dapat income. Contoh lagi, wah saya hobinya itu nulis. Ya udah coba jadi blogger ya. Coba menjadi penulis artikel gitu. Atau misalnya saya hobinya bikin kue. Nah, jualin ya gitu kuenya itu. Atau misalnya bikin video tentang cara membuat kue ini ya gitu. Sekarang kan lagi berkembang ya itu youtuber gitu kan gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu jalan Anda. Hobinya terlaksana, mengajarnya ada, dapat income-nya juga ada. Nah, gitu ya, itu tips ketiga. Nah, sekarang tips keempat. Ya, tips keempat ini sama seperti cara ke-10 tadi, yaitu tips saya adalah untuk menemukan hobi, usahakan jangan satu yang Anda lakukan. Cobalah 2 atau 3 aktivitas Anda lakukan secara bersamaan. Maksudnya bukan bersamaan di satu waktu ya, maksudnya misalnya saya sekarang mau coba menggambar
sepeda sama masak misalnya, ya gitu. Jadi masak dicobain ya, nanti menggambar, udah gitu misalnya sepeda gitu. Nah, karena bisa jadi dengan melakukan itu ya akan meyakinkan Anda bahwa saya tuh ternyata hobinya itu adalah dimasak, misalnya seperti itu ya. Karena kalau misalnya cuma satu-satu, takutnya tuh masih ada perasaan belum melakukan yang lain gitu. Jadi ingin mencoba yang lain, nanti pindah lagi. Meskipun nggak apa-apa pindah-pindah, tapi kalau misalnya selama itu bisa dilakukan di satu waktu, nggak ada salahnya. Sehingga semakin mempercepat dirimu untuk mengetahui mana hobi saya itu sebenarnya. Ya, nah itu tips-tipsnya. Ada pertanyaan, Kang Afif, kalau Kang Afif hobinya apa? Hobi saya itu ada banyak ya. Yang pertama itu ngajar ya. Alhamdulillah saya dari waktu kecil itu seneng ngajar ya. Kemudian suka juga bikin materi ya, bikin materi-materi seperti ini tuh itu mungkin udah jadi passion ya gitu, udah bukan hobi lagi tapi udah passion. Kemudian sharing ke teman-teman saya dari SD, dari SMP, SMA, apalagi kuliah ya, itu tempat saya tuh dikenal sebagai base camp ya gitu, tempat ngumpul, tempat belajar, karena memang suka sharing, dan itu saya minta teman-teman juga saling sharing ya gitu, jadi seru, saling kompak. Kemudian apalagi hobinya, saya itu hobinya ngutak-ngatik komputer ya, ngutak-ngatik website dan sebagainya. Makanya nggak aneh meskipun saya jurusannya bukan teknik komputer ya, bukan programmer dan sebagainya, tapi alhamdulillah ya gitu, website bisa ya gitu, digital marketing ya alhamdulillah gitu, karena memang hobi ngutak-ngatik. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar digital ya, digital online ya, digital marketing, Facebook, website dan sebagainya, kasih tahu aja ke saya ya, saya punya materinya banyak banget dan insya Allah mudah untuk diikuti. Nah, satu lagi hobi favorit saya yaitu adalah jalan-jalan bareng keluarga. Nah, ini mah hobi banget ya. Tapi saya jadi kepikiran nih barusan ya. Kalau sekiranya, nah ini saya minta masukan dari teman-teman ya. Kalau sekiranya hobi-hobi saya ini, aktivitas-aktivitas sehari-hari saya ini, saya bikin vlognya, saya bikin videonya, menurut teman-teman menarik nggak? Ya. Nah, boleh teman-teman kasih komen di sini ya gitu, komen gitu. Apakah sebaiknya hobi dan aktivitas saya itu saya bikin videonya juga? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua. Baik itu di grafologi, baik itu di jalan-jalan ya, atau bikin materi. Kang Afif gimana sih cara bikin materi? Ya gimana sih cara digital marketing tuh gimana sih gitu ya, kasih tahu aja ya, nanti kalau banyak yang oke, nanti insya Allah saya bikinkan. Tapi kalau menurut Anda, Kang Afif kayaknya nggak usah deh gitu, nggak usah sharing-sharing begituan gitu, nah itu tulis juga di bawah ya, di komen, tapi kasih tahu ya kalau seperti itu berarti apa yang sebaiknya saya sharing di channel ini ya. Jawaban kamu ya apapun itu insya Allah menginspirasi saya ya, juga tim saya di sini ya. Terima kasih banget ya gitu. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen ya gitu. Bye bye.